sebutkan, ini makalah paling banyak halamannya ya sejauh ini ya. Makalahnya hampir 22 halaman dan ini menunjukkan keseriusan gitu. Keseriusan untuk mencari data dari materi yang diajukan. Walaupun kemudian mencari datanya dari mana, ya itu urusan belakangan ya, entah dari buku atau dari internet gitu. Tapi itu kan memang sudah sebuah effort yang bagus lah. Dan saya kira sudah cukup jelas gitu apa yang disampaikan. Tinggal memang nanti ada beberapa hal yang saya kira penting gitu. Jadi tidak semua yang nanti saya sudah buatkan PPT-nya. Kita hanya mengulas balik saja biar kalian juga bisa lebih memahami sama beberapa hal yang mungkin tadi tidak dijabarkan oleh pemateri ya. Tapi 90% semuanya sebenarnya sudah dijelaskan oleh pemateri. Tinggal kawan-kawan saja bagaimana memperhatikan lalu mencari celah dari pemahaman itu gitu. Intinya dari balaghah ini kan saya dari awal katakan tujuannya adalah bagaimana ketika kalian melihat ayat Al-Qur'an maka kalian bisa mengklasifikasi. Jadi di dalam benak kalian sudah bisa mengklasifikasikan kalimat, kata, susunannya, gambaran besar dari ayat tersebut itu menjadi apa gitu. Entah masuk dalam klasifikasi ilmu ma'ani, entah masuk dalam klasifikasi ilmu bayan misalkan, atau nanti kita belajar tentang badi gitu. Mana dari hal-hal tersebut. Jadi kita langsung otomatis lah ada daya otomatis kita untuk bisa mengklasifikasikan itu gitu. Intinya kan seperti itu. Baik. Tapi sebelumnya memang sepertinya perlu ada kritik teks dulu ya dari pemakalah yang tadi sudah disampaikan. Saya kira tadi yang tadi disampaikan itu sudah cukup komprehensif. Di sini ada 28 halaman. Coba aja 28 halaman itu banyak sekali ya. Dan itu sama kayak kalian bikin jurnal ilmiah, jurnal saja mungkin cuma 25 halaman, ini 28 halaman. Namun bagaimanapun memang susunan footnote, nah ini perlu diperbaharui begitu. Susunan footnote, loh kok hilang? Oh, kembali ke ini ya, langsung ke link ya. Sorry. Ya, itu dia. Kalau untuk translasi saya kira sudah cukup ya. Memang apostrok saja yang kurang di sini. Apostrok. Beberapa apostrok sepertinya tidak ada. Al-istimror misalnya gitu. Berarti kan A-nya harus pakai apostrok atas. Untuk menunjukkan bahwa A-nya itu panjang misalkan. Al-dawam. Dawam itu kan berarti A-nya harus pakai apostrok ya. Apostrok atas gitu. Itu harus ditandakan seperti itu. Terus tadi beberapa footnote yang website ini itu kemudian tidak menyertakan akses pada tanggal berapa. Ini 9 Maret 2021 Maret. Sekarang bulan apa ya? Sekarang bukan bulan Oktober ya? Berarti kalian sudah mempersiapkan makalah ini jauh-jauh hari. Di aksesnya saja tanggal 9 Maret 2021 gitu. Benar nggak sih? 854. Sekarang bulan Oktober, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kan hebat sekali gitu. Jadi itu salah kayaknya Pak. Ya nggak apa-apa. Biasa lah. Mohon maaf Pak. Ya gitu kan ya. Jadi ada seperti ini gitu. Kalau ini 4 Oktober ya, oh ya berarti 4 Oktober lah. Ini 9 Maret. Terus di sini juga saya menariknya karena kaya akan contoh ya. Saya memang dari kemarin itu ingin supaya kalian tuh kaya akan contoh, dan contohnya itu karena kita memang ngomongin Al-Qur'an, jadi ya tentang Al-Qur'an. Dan kelebihan kalian adalah kalian itu penghafal Al-Qur'an. Jadi kemudian contoh-contohnya sebenarnya banyak bisa diambilkan gitu. Apalagi sekarang kita ngomong khobar. Khobar itu kan bagian dari ilmu al-ma'ani ya. Ilmu al-ma'ani itu ilmu yang berbicara soal kaidah-kaidah
berbicara dengan lawan bicara. Jadi lawan bicaranya itu seperti apa, maka kita pakai kaidah-kaidah tertentu yang itu disebut ilmul ma'ani. Nah, sebenarnya ilmul ma'ani itu harus sebuah ilmu yang dipelajari pertama dalam ilmul balaghah. Jadi ilmul ma'ani dulu, baru kemudian ilmul bayan dulu, baru kemudian ilmu al-badi dulu. Tapi memang di RPS kita kemarin tidak lalu urut ya. Walaupun memang saya juga kemarin tanya sama Dokter Ulin, dokter ini kenapa tidak urut? Misalkan kita ilmu ma'ani dulu atau ilmu selain sebelum ilmu bayan. Kata Dokter Ulin, ya sebenarnya nggak apa-apa, dipakai saja, tergantung yang diinginkan dari dosennya gitu. Tapi karena saya juga belum tahu itu gitu, saya ikut secara tekstual lah dari apa yang disampaikan oleh akademik, maka ya RPS yang diberikan ke saya itulah yang menjadi bahan acuan kita gitu. Tapi ala kulihal nggak masalah. Yang terpenting adalah walaupun kita belajarnya lompat dari bayan dulu lalu ke ilmu ma'ani, tetap ada klasifikasi sistematis yang harus ada dalam benak kalian gitu. Baik. Dan ini sekali lagi contoh-contohnya banyak dalam Al-Qur'an dan itu menarik dan ini bisa menjadi rujukan kalian lah. Bisa menjadi rujukan kalian. Apalagi kalau sudah dibenahi dan ditambahkan lagi contoh-contohnya gitu. Saya memang sempat berpikir untuk UTS besok itu, ini bocoran aja buat kalian ya. Untuk UTS itu saya berpikir saya kan mengampu 3 kelas ya di semester 7 gitu. Saya pengen satu kelas itu satu surah untuk mentakhrij semua unsur balaghi dalam surat tersebut. Contoh misalkan kelas 7 7E ya. 7E misalkan dapat surat Al-Baqarah lah. Surat Al-Baqarah. Dibagi misalkan surat Al-Baqarah 286 ayat, dibagi 30 lah. Satu orang bisa dapat 10 ayat gitu. Lalu ditakhrij unsur balaghinya. Dari dia sebagai tasbih, dia sebagai kinayah, dia sebagai isti'arah, dia sebagai khobar, dia sebagai insya gitu. Ditakhrij semuanya. Keluarkan semuanya unsur balaghi yang kemudian kalian ketahui dari situ gitu. Nanti mungkin akan seperti itu. Jadi siap-siap saja dan pasti harus lengkap unsur balaghinya gitu. Dia bagian dari unsur balaghi apa? Kalau dia ada taukidnya misalkan nanti dijelaskan taukidnya apa, pengertiannya apa, dia itu inkari atau enggak nanti pasti begitu gitu. Saya kira nggak terlalu sulit lah. Baik, itu ya untuk untuk makalah ini. Untuk makalah ini saya apresiasi walaupun perlu pembenahan lah. Nanti dibenahi lagi beberapa hal. Tadi daftar pustaka juga sepertinya masih ada yang besar-besar hurufnya begitu kan, nggak perlu huruf besar. Nggak perlu huruf besar untuk daftar pustaka. Nah ini kan pendidikan bahasa Arab. Apa ini file ya, HTTP dia ya, website ya. Terus nggak ada aksesnya kapan lah di sini. Kenapa nggak pakai ibit misalkan begitu? Karena kan sama sebenarnya atas bawah. Oh ya, tapi memang untuk yang baru ini nggak pakai ibit ya. Untuk cetak biru baru kalau di UIN itu tidak pakai ibit, tapi tetap harus disertakan disertakan ininya, linknya gitu. Kalau kulihal kalau sesuai dengan cetak biru ya alhamdulillah. Mustad ilaih. Baik. Oke, baik. Ini yang saya bisa temukan dari dari teks. Nanti mungkin kedepannya lebih enak itu editing teks itu atau kritik teks juga saya serahkan kepada kalian ya. Jadi kalian bisa kemudian mengkritik teks teman-teman kalian gitu. Jadi sebelum saya menjelaskan, ya coba kawan-kawan juga mengkritik teks. Jangan lama-lama lah. Misalkan 10 menit lah untuk kritik teks. Jadi ada kemudian kawan yang mengkritik teks, oh ya ini sepertinya hurufnya kecil, hurufnya besar. Lalu ini harus dimiringkan gitu. Terus prosesnya bagaimana? Karena kan kalian juga belajar tentang ini ya, tentang EYD itu dari Dokter Ulin ya. Dokter Ulin di penulisan skripsi pasti menjelaskan soal ketentuan-ketentuan seperti ini. Baik, itu soal teks.
Sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu al-khobar itu sendiri, al-kalam al-khobari. Saya sudah buat PPT. Nanti PPT-nya pasti saya kasih ke kalian ya seperti biasa gitu. Tapi ini lagi-lagi untuk pengayaan saja. Yang tadi disampaikan sama pemakalah sebenarnya sudah cukup mumpuni lah. Baik, al-khobar. Tadi dikatakan bahwa al-khobar itu adalah mahtamalas sidq wal kadhib. Betul. Karena kemudian kalam khobar itu adalah kalam yang kemudian memiliki kandungan kebenaran atau kebohongan. Gitu. Ini berbeda dengan khobar yang dimiliki temannya mubtada, beda. Dalam ilmu nahwu, khobar itu kan sebagai sebuah sifat lah, istilahnya begitu, sifat dari mubtada itu sendiri. Jadi kalau dianggap mubtada dan khobar, mubtada itu adalah subjek, khobar itu adalah predikat gitu kan ya. Nah, predikat itu kan yang menjelaskan mubtada. Itu dalam posisi nahwu. Tapi kalau khobar ini adalah khobar dalam balaghah adalah sebuah ungkapannya, bukan sebuah tarkibul kalimah, bukan i'rabnya, tapi sebuah ungkapan. Bagaimana kemudian Al-Quran atau dalam bahasa Arab membagi ungkapan itu sendiri. Gitu. Nah, sebuah ungkapan yang kemudian mengandung unsur benar atau tidak, itu namanya adalah khobar, pemberitaan. Yang namanya berita berarti kan kita harus klasifikasi, dia benar atau tidak. Ketika kemudian berita itu benar atau mutabiqan lil waqi', sesuai dengan kenyataannya, maka kemudian berita itu dikatakan as-sidq. Kalau kemudian ada mutabaqah bil waqi', maka kemudian dia dikatakan al-kadzib. Begitu. Jadi bohong. Dan kalau misalnya kita kemudian melihat ayat Al-Qur'an memang dipenuhi dengan kalimat-kalimat atau kalam-kalam khobar. Tadi ada pertanyaan. Lalu kenapa Al-Qur'an lalu diklasifikasi menjadi kalam khobar atau kalam tidak khobar? Berarti kan kemudian Al-Qur'an dikatakan sebagai kadzib juga, padahal hasya lillah, hasya lil Qur'an, nggak mungkin yang namanya Al-Qur'an itu kemudian mengandung unsur kebohongan. Betul sekali jawabannya bahwa Al-Qur'an pasti mutabiqan lil waqi'. Tapi pada saat Al-Qur'an itu turun, Al-Qur'an itu turun, maka proses itu kan berdialektik antar seorang nabi dengan mukhatabnya, itu lawan bicaranya mungkin orang-orang kafir dan orang-orang musyrik begitu. Akhirnya perlu dipahami juga bahwa dalam benaknya orang-orang itu mereka juga harus mencari apakah mutabiqah lil waqi' atau tidak gitu. Dan secara umum memang secara sifat gitu ya, secara sifat dari khobar memang dia mengandung mengandung sidq wal kadzib, tidak bisa dipungkiri begitu. Walaupun nanti kemudian ayat Al-Qur'an ini mengandung as-sidq semuanya, tidak ada al-kadzib, tapi bagaimanapun sifat dari khobar itu memang selalu ada al-kadzib was-sidq. Jadi ketika kita melihat sesuatu kabar Al-Qur'an maupun ayat-ayat berita-berita lain lah bahasa Arab gitu, maka pasti dalam benak kita mengklasifikasi apakah ini benar atau tidak. Contoh misalkan ketika kita katakan alhamdulillahirabbil alamin gitu, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini adalah kalam khobari, kalam berita. Allah memberikan kabar berita. Di dalam kalam itu mempunyai sifat benar dan tidak. Pasti itu. Walaupun kemudian ketika secara khususnya, tadi dikatakan secara khususnya bahwa alhamdulillahirabbil alamin, ya memang benar, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam. Tapi secara sifatnya itu pasti mengandung unsur seperti itu. Kayak misalkan siapa ya? Saya contohkan deh Ustadzah Wina Husnul Aulia di sini. Ustadzah Husnul Aulia punya sifat kan ya? Punya sifat-sifatnya apa begitu? Itu pasti mengandung unsur itu. Oh iya, di diri Ustadzah Wina itu punya sifat namanya sifat dermawan, punya sifat namanya rajin dan lain sebagainya, kan begitu. Itu sifat yang ada dalam diri dia. Jadi kalau kita melihat diri dia ya sudah, sifatnya seperti itu gitu. Tapi kemudian ketika apakah dia mutabiqan lil waqi' atau tidak gitu, itu pun tergantung dari si mukhatabnya atau si orang yang melihat Ustadzah Winanya. Bagi teman-teman dekatnya mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau teman-teman jauhnya, ya dia akan meragukan itu gitu. Dalam artian bahwa pembagian kepada sidq dan kidhab itu merupakan sifat dari zat itu sendiri yang nanti dipersepsikan oleh orang-orang gitu. Baik.
Selanjutnya ilmu ma'ani itu khobar itu bagian dari ilmu ma'ani ya. Gitu. Ilmu ma'ani itu adalah sebuah ilmu untuk apa yang digunakan untuk mengungkapkan bahasa Arab tapi sesuai dengan kondisi lawan bicara. Nah, begitu. Kondisi lawan bicara seperti apa? Kalau kondisi lawan bicaranya mahasiswi pasti berbeda dong dengan kondisi berbicara anak SD atau anak TK begitu. Nanti makanya kita belajar ada yang namanya al-musawah, al-ijaz, al-itnab gitu. Al-ijaz itu kalimat simpel, padat, berisi. Nah, itu dia. Ijaz namanya. Di dalam Al-Qur'an banyak kalimat-kalimat ijaz karena Al-Qur'an ini kan padat dengan hukum gitu. Sebuah kitab yang berisi tentang hukum yang sangat universal tapi bisa disampaikan hanya dengan 114 surat. Berarti kan itu kalimat ijaz sekali. Lalu itnab kalimat yang bertele-tele ada juga bertele-tele dalam Al-Qur'an. Atau al-musawah kalimat yang kemudian sama lah antara mukhotob sama mutakalim itu dipersepsikan sama. Nah, khobar itu bagian dari ilmu ma'ani. Nanti di dalam ilmu ma'ani ada al-insya, ada al-qasr atau al-hisr, ada al-fasl wal wasl. Nanti kita bahas insyaallah semuanya. Begitu ya. Jadi kan harus memahami juga, oh kalau saya ngomong khobar berarti masuk bagian dari ilmu ma'ani. Baik. Nah, tadi sepertinya belum ada tentang fungsi khobar dalam kategori yang ini, fungsi asal dari kalam khobar. Fungsi asal dari kalam khobar itu ada dua intinya. Ada faidatul khobar sama lazimul faidah. Faidatul khobar, lazimul faidah. Nah ini saya merahin ya, biar kemudian kalian itu bisa apa namanya bisa apa ya, bisa fokus gitu. Oh iya ini ya intinya begitu. Baik. Apa itu yang disebut faidatul khobar? Faidatul khobar itu adalah apa namanya pemahaman yang diberikan kepada lawan bicara tentang sebuah hukum yang terkandung dalam ungkapan apabila dia tidak mengetahuinya. Yaitu yang disebut faidatul khobar. Ya intinya kita pengen memberitahukan sesuatu yang dia nggak tahu, kan gitu. Al-khobar itu kan begitu. Kita memberitakan sesuatu kepada seseorang agar kemudian dia tahu. Gitu. Intinya kan seperti itu. Nah, itu disebut faidatul khobar. Manfaat dari pemberitaan. Manfaat dari pemberitaan. Baik gitu ya. Nah, selanjutnya, saya nggak perlu baca bahasa Arabnya ya, tapi di sini sebagai pengayaan saja, oh iya ini bahasa Arabnya seperti ini, tapi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada lazimul faidah. Namanya lazim berarti kan keniscayaan gitu. Keniscayaan terhadap sebuah faidah yang nanti diberikan. Misalkan begini, saya memberikan tahu kepada Ustadzah Ustadzah Wahdatul Hurriyah itu ternyata orang dari Sumatera loh, kan begitu ya. Baik. Kalau kemudian Ustadzah Wina-nya belum tahu, berarti saya memberikan faidatul khobar, memberikan kabar kepada Ustadzah Wina bahwa Ustadzah Wahdatul Hurriyah itu dari apa namanya dari Palembang, dari Sumatera misalnya gitu. Itu yang pertama. Kalau kemudian andaikan Ustadzah Wina tahu akan hal itu. Gitu kan ya. Tapi saya tetap memberitahukan kepada Ustadzah Wina bahwa Ustadzah Wahdatul dari Sumatera. Maka itu namanya faidatul lazimul faidah, keniscayaan dari sebuah faidah yang dari faidatul khobar yang saya berikan. Kenapa? Karena kemudian lazimul faidah itu adalah memberikan pemahaman kepada lawan bicara bahwa orang yang menyampaikan berita itu juga sebenarnya tahu, gitu loh. Itu namanya lazimul faidah. Maka di sini dikatakan bahwa apa? Bahwa ifadatul mukhatab itu annal mutakallim alimun aidan. Bahwa sungguhnya orang yang menyampaikan itu juga alim, mengetahui juga dengan khobar tersebut. Wa yusamma hadzal nau lazimul faidah. Maka fungsi asal yang kedua dari khobar ini adalah lazimul faidah. Kenapa? Li'annahu yalzam fi kulli khabarin ay yakuna al-mukhbiru bihi 'indahu alim. Gitu. Apa namanya? Ya. Jadi melazimkan dong dalam setiap khobar itu, dalam setiap khobar yang diberitakan pasti kemudian ingin memberikan sebuah pemahaman kepada lawan bicara bahwa yang mengabarkan juga tahu atau mungkin menduga tentang hal tersebut. Kayak kita nggak dengar di SCTV atau di TV lah soal orang membacakan berita gitu. Orang yang membacakan berita itu kan yang pertama fungsinya adalah supaya kalian tahu, yang tadi tidak tahu kalian tahu, itu kepada mukhatabnya. Tapi yang kedua adalah kelazimannya adalah keniscayaannya adalah bahwa orang yang memberikan kabar berita, si host anchor-nya itu
memang ya tahu tentang berita tersebut atau dia menduga-duga akan berita tersebut, akhirnya ada klasifikasi ada pembuktian di sana. Ada pembuktian apakah benar atau tidak. Oh iya, kalau kemudian wartawan di lapangannya memberikan data yang komplit dari video, dari wawancara dan lain sebagainya, maka mukhatab yang penyampainya akan lebih paham, oh ya ini benar, oh ini tidak benar dan lain sebagainya. Begitu ya. Baik, itu fungsi kalam khobar. Adapun fungsi asal dari kalam khobar, ada dua hal tadi itu. Faidatul khobar sama lazimul faidah. Adapun misalkan fungsi lain dari kalam khobar seperti tadi dijelaskan itu banyak macamnya. Walaupun kemudian tadi saya juga mendapatkan ada namanya fungsi al-amr sama fungsi an-nahi. Nah, itu sebuah hal yang baru. Saya lihat oh iya betul juga ya gitu. Karena saya sendiri yang kemudian saya baca itu belum ada namanya fungsi amr dan fungsi nahi gitu. Kalamnya memang kalamnya itu memang kalam khobar, bukan kalam insya. Karena kemudian saya berpikir insya, kalimat amr itu kan insya, bukan khobar. Dia kan layah tamilu sidq wal kadzib. Contoh misalkan ketika saya katakan qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, gitu kan ya. Kata-kata qul sebagai fiil amr itu kan tidak mengandung unsur kebohongan atau kebenaran. Itu kan perintah. Kalau perintah tidak mengandung unsur bohong atau tidak. Itu hanya jawaban saja, jawab. Kalau misalnya dijawab ya udah dijalankan. Kalau tidak ya ditinggalkan kan gitu. Tapi kemudian tidak ada sebuah persepsi bahwa itu benar atau salah. Nah, gitu. Jadi kan perintah itu atau larangan sebenarnya adalah insya. Gitu. Nah, tapi tadi dijelaskan bahwa fungsi lain dari kalam khobar itu adalah fungsi untuk memerintahkan atau melarang. Tapi memang kalimatnya kalimat khobar, kalimat jumlah ismiyah yang kita katakan sebagai kalimat khobar. Tapi ada sebuah mafhum di sana, bukan mantuknya, tapi mafhum di sana untuk kemudian menyatakan bahwa ini adalah kalimat untuk memerintahkan. Baik. Tapi ala kulli hal, bahwa fungsi lain itu ada al-istirham wal isti'taf, meminta belas kasih tadi sudah disebutkan. Lalu tahrikul himmah, memotivasi gitu. Memotivasi juga bagian dari kalam khobar. Lalu izharud du'af, itu menampakkan kelemahan. Lalu izharut tahassur, menampakkan, ini bukan kelemahan ya, mohon maaf. Ini menampakkan kekecewaan, menampakkan kekecewaan. Tadi juga ini wada'tuhal unsa. Oke, sebentar. Kita perhatikan nomor 3 ya. Nahu rabbi inni wahanal 'azmu minni. Saya pengen tanya sama kalian. Ini adalah kalimatnya kalimat khobariyah. Karena kemudian di sini menampakkan kelemahan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku itu sudah memiliki tulang yang rapuh lah begitu. Wahanal 'azmu minni, tulang yang rapuh. Baik. Dalam satu perspektif tarkibul kalimah ini disebut jumlah ismiyah namanya. Itu ya. Kalau jumlah ismiyah berarti kalau kita mandang dalam perspektif ilmul ma'ani ini termasuk kalam khobar. Kalam khobar yang kemudian secara mafhum dapat dipahami bahwa konteks kalimat ini adalah menampakkan kelemahan Nabi siapa ini? Nabi Zakaria ya atau Nabi siapa? Bukan ya? Nabi siapa ini? Wahanal 'azmu. Ada yang tahu nggak ini konteksnya ke Nabi siapa? Nabi Ibrahim atau Nabi siapa? Ya pokoknya intinya begitulah. Ini konteksnya kepada Nabi. Dan Dan di sini dalam konteks tarkibul kalimah masuk dalam kategori khobar. Gitu kan ya? Khobar. Tapi dalam konteks ilmu bayan, ini masuk dalam kategori apa? Coba saya tanya. Siapa yang bisa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni, Tuhanku sungguhnya aku itu memiliki tulang yang remah, ya tulang yang rapuh begitu. Tulangku sudah rapuh. Ini kategorinya pembahasan apa begitu? Ada wahanal 'azmu minni misalnya gitu. Ini kategorinya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kinayah, Pak. Kinayah, betul. Siapa tuh yang jawab? Zahra, Pak. Ustazah Zahratul Ni'mah ya. Baik. Nah, itu dia. Ustazah Zahratul Ni'mah mengatakan bahwa ini kinayah, sahih hadhil kinayah. Kenapa?
karena kemudian di sini itu sebenarnya ingin mengungkapkan kata lain begitu. Mengungkapkan kata lain, yaitu apa? Ya Allah, saya udah tua, maksudnya begitu kan ya. Saya udah tua, tapi kemudian menggunakan kata kinayah untuk wahanal azmu minni, tulangku sudah rapuh, begitu. Nah, dalam artian saya ingin katakan pada kalian bahwa dalam melihat ayat, kalian bisa melihat dalam analisa pisau analisa yang mana. Intinya lagi-lagi seperti itu. Pisau analisa mana yang mau kalian lihat? Kalau dalam pisau analisa ilmu nahwu, maka ini dikatakan ya bisa kemudian kita i'rabkan gitu. Rabbi ini wahanal azmum ini apa saja yang menjadi tarkibnya begitu. Ya ini misalkan harfu taukid. Harfu taukid mabniun 'alal fathi misalkan. Lalu yaul mutakallim berarti dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Misalkan isim inna, wahana, azmu dan lain sebagainya seperti apa begitu. Tapi kalau kemudian dalam perspektif ilmu balaghah, dari mana dulu perspektifnya? Kalau kemudian lihat dari ilmu ma'aninya, maka ini dikatakan kalam khobari. Kalau dalam ilmu bayannya bisa dikatakan sebagai kinayah karena ada unsur di sana wahanal azmu yang seakan-akan menunjukkan mengungkapkan kata lain, gitu ya intinya. Baik. Lalu ada idharul faroh, menunjukkan kegembiraan. Lalu ada taubih, ngejelek-jelekin. Sudah tahu artinya gitu. Ini kan sebuah kalimat jumlah ismiyah memang atau jumlah khobar, kalam khobar di sini. Tapi memang ada mafhum di sana, ada sebuah hal yang dipahami dari konteks kalimat bahwa ini adalah ngejelek-jelekin gitu. Lalu mengingat kedudukan juga sama gitu. At-tadhkir bima bainal maratib minat tafawud. Contoh ya tadi hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, sama kayak yang tadi ya, memotivasi juga. Di dalam konteks kalimatnya ini bisa dikatakan sebagai melihat kedudukan. Ente harus tahu orang alim sama orang nggak alim pasti berbeda gitu. Lalu at-tahdzir sebagai peringatan. Lalu al-fakhr sebagai kesombongan. Contoh ya huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus, sombong kan ya. Allah sombong di situ, ya biarin aja Allah sombong. Emang Allah punya sifat mutakabir kok. Lalu al-madah sebagai pujian. Ditambah lagi memang ada ada sebuah fungsi yang tadi sudah disebutkan di makalah dan ini sebagai pengayaan saja. Intinya adalah kalau kemudian kalian membaca ayat Al-Qur'an, maka kalian bisa mengklasifikasi dalam benak kalian dari sisi fungsi dari khobar ini. Kamu membaca khobar, apa itu contoh dari ayat Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma qiblatihim allati kanu 'alaiha, misalnya begitu. Itu jumlahnya jumlah apa sih? Ini fi'liyah. Baik, kalau dia jumlah fi'liyah berarti masuknya kalam yang mana? Oh, fi'ilnya fi'il mudhari, tapi dia bukan kalam perintah seperti fi'il amar, berarti dia masuknya khobar. Baik. Kalau dia khobar, kira-kira sayaqulu sufaha'u itu berbicara soal apa? Coba. Kira-kira sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim itu kira-kira berbicara soal apa? Allah ingin mengungkapkan kepada kita ini dengan kalam khobar sebuah mafhum apa yang didapatkan? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dari 10 perspektif ini deh. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kira-kira apa? Kira-kira apa, yo? Halo? Kira-kira apa itu? Orang-orang bodoh akan berkata, gitu kan? Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Berarti Allah lagi ngapain kira-kira? Lagi ingin at-tahbih, betul. Lagi ingin menjelek-jelekan kan sebenarnya, lagi ingin menjelek-jelekan orang-orang yang ba'dun nas alladzi minas sufaha, alladzina minas sufaha. Orang-orang yang orang-orang yang manusia yang dikatakan sebagai orang yang bodoh gitu. Kayak gitu ya proses cara kita. Nanti coba kita kita kasih contoh dalam Al-Qur'an, surat-surat kita baca lalu kemudian kita klasifikasi itu. Baik, nah ini nggak usah lah ya, karena sebuah ungkapan ini kemudian harus biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan saja.
Maka kalau orang itu kebutuhannya seperti apa, ya harus diungkapkan seperti itu. Nah, ini tadi yang dikatakan sebagai ibtidai, tolabi, sama inkari. Sudah jelas, sudah sangat jelas saya kira. Pokoknya kalau ibtidai itu, orang itu kemudian tidak ada keraguan, dia menerima, khaliyudhin, hatinya kosong, hati dan pikirannya kosong. Ya kayak anak kecil aja deh, anak kecil itu hati dan pikirannya kosong karena kemudian belum banyak hal yang dia dapatkan dari kehidupan, dari apa gitu. Maka seorang bapak ketika memberikan nasihat kepada seorang anak, masuk dalam benaknya gitu. Kalau saya memberikan nasihat kepada kalian gitu, wah akan berbeda dengan saya memberikan nasihat kepada anak. Karena kalian itu kemudian sudah makan asam garam kehidupan lah gitu. Lalu kalian nanti mungkin akan membanding-bandingkan, wah bapak aja nggak nyalain kamera, maka saya masa nyalain kamera gitu. Nanti pasti bertanya seperti itu. Karena kenapa? Karena posisi itu bukan kalian bukan lagi ibtidai dalam permasalahan ini gitu. Maka ketika saya berbicara sama kalian, saya bisa memakai kata ibtidai kalau dalam hal-hal yang sesuatu. Tapi kadang-kadang saya mungkin butuh tolabi atau inkari begitu. Karena saya melihat bahwa kalian itu punya potensi ingkar nggak nih, potensi ragu nggak nih, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, ketika kita berbicara sama seseorang, kita perlu tahu lawan bicara kita tuh seperti apa secara psikologis. Dia menolak, dia ragu-ragu, atau dia kemudian akan menerima itu dengan baik. Nah, itu sebuah standar ideal dari kalam Al-Quran. Standar ideal ya. Standar ideal dalam artian ya begitu, peraturan yang memang ada. Jadi kalau kemudian kita ngomong sama orang yang tidak ragu, kalamnya harus kalam ibtidah. Kalau kita tahu orang itu, oke, jangan kita deh, tapi Al-Quran. Al-Quran itu kemudian ketika berbicara sama orang yang tidak ragu, dianggap tidak ragu, maka kemudian berbicara dengan kalam ibtidah. Gitu. Idealnya seperti itu. Kalau kemudian melihat orang berbicara dengan orang yang ragu-ragu, itu mungkin kalamnya kalam tolabi. Kalau kalam orang-orang yang ingkar, misalkan orang-orang kafir dan lain sebagainya, itu pasti pakai namanya kalamnya kalam khobari inkari, kan gitu. Itu idealnya. Tapi bagaimanapun di dalam Al-Quran tidak selalu seideal itu. Jadi ada di mana, nanti kita jelaskan di sini, masuk ke sini dulu kali ya. Nah, ada di mana penyimpangan kaidah khobar. Penyimpangan kaidah khobar kadang-kadang itu memposisikan orang ibtidah dengan lafaz tolabi. Ada dalam Al-Quran seperti itu. Lalu kemudian memposisikan orang tolabi dengan lafaz inkari. Lalu memposisikan orang tolabi dengan menggunakan lafaz ibtidai. Ada juga seperti itu. Nanti kita coba contoh-contoh. Nah, tapi kemudian ada beberapa kaidah yang harus kalian ketahui. Kalau seandainya kalian melihat ada sebuah lafaz ibtidah, tapi sesungguhnya di dalam Al-Quran itu asbabun nuzulnya, turunnya ayat itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang inkar, mungkin seperti itu. Lalu kenapa pakai lafaz ibtidah? Padahal ini orang ingkar. Kenapa Allah pakai lafaz ibtidah? Ada kaidah-kaidah yang perlu dipahami. Yang pertama, mukhatab yang kosong, berarti khaliyudhin, itu ditempatkan sebagai penanya yang ragu, berarti dia dalam kalimat tolab gitu. Mukhatabnya sebenarnya ibtidah, tapi kemudian mutakalimnya memposisikannya sebagai seorang yang tolabi. Bila khobar tersebut didahului oleh kalimat yang mengisyaratkan hukum dalam khobar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mukhatab yang bukan orang ingkar dianggap sebagai ingkar karena tampaknya beberapa tanda keingkaran padanya. Gitu ya. Berarti bisa orang yang mukhatab sebenarnya bukan ingkar dia. Bukan munkir. Tapi kemudian dia itu ada kelihatan ragu-ragu gitu. Maka kemudian kita letakkan dia sebagai bukan yang munkir, tapi kita tempatkan dia pada posisi yang munkir. Gitu. Akhirnya taukid atau penekanan untuk perkataan tersebut bisa double atau bisa triple bahkan sekalian. Baik. Lalu mukhatab yang ingkar diingkari sebagai orang yang tidak ingkar bila di hadapannya terdapat beberapa dalil dan bukti. Gitu. Contoh misalkan, ini deh contoh penyimpangan kaidah khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Gitu. Ini sebenarnya sebuah ayat yang diturunkan kepada Nabi Nuh ya. Gitu. Kepada Nabi Nuh. Gitu.
Tapi kemudian kenapa kok di sini ada innahum mughraqun gitu. Seakan-akan Nabi Nuh itu diposisikan sama Allah sebagai seorang yang tolabi. Padahal beliau itu ya nabi, masa ia ingkar kepada Allah? Lah, pasti hatinya berpasrah menyerah kepada Allah. Jadi tidak mungkin kemudian dia ragu terhadap titah-titah Allah gitu. Tapi kemudian kenapa kok diposisikan Allah sebagai seorang yang tolabi di sini, agak ragu di sini, gitu kan ya? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin ada sedikit bukan keraguan ya. Allah melihat bahwa Nabi Nuh itu memiliki potensi untuk ragu akan takdir yang Allah turunkan berupa banjir gitu. Lalu kemudian dijelaskan, Nabi Nuh, sesungguhnya benar-benar mereka itu pasti akan tenggelam. Nah gitu. Jadi ada penyimpangan kaidah khobar. Selanjutnya, contoh misalkan di sini, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafur rahim. Ini sesungguhnya kan sebuah kalimat kalau saya nggak salah ini sebuah kalimat Zulaikha ya kepada Nabi Yusuf. Jadi sebenarnya kalimat di sini itu adalah kalimat Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Gitu ya, cerita kisahnya begitu. Lalu Zulaikha mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak menyatakan bahwa diriku bebas, enggak. Tapi lalu dikatakan di sini inna nafsa la'ammaratun bisu. Dia ngomong sama nabi tapi kok pakai taukidnya berapa? Inna la'ammarah, ada dua di sana. Lamul intiba sama lamul taukid gitu. Itu ada apa gitu? Kok bisa seperti itu gitu? Nah, tapi kemudian berarti kan Nabi Yusuf ini bukan tolabi ya, bahkan ini inkari gitu. Ini bahkan inkari bukan tolabi. Nabi Yusuf diposisikan sebagai orang yang inkar, padahal dia itu ibtidah, nggak mungkin dia tidak tahu kalau nafsu itu ammarah bisu gitu. Tapi ternyata memang di sini sudah dijelaskan gitu bahwa wa ma ubarri'u nafsi, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya ini bukan tidak bersalah, tapi benar-benar bahwa sesungguhnya syahwat yang ada di diriku tidak mampu terbendung begitu. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya tentang permasalahannya. Jadi kaidahnya masuk ke kaidah yang kedua gitu. Yang pertama begitu. Kalimat yang mengisyaratkan hukum dalam khobar tersebut. Karena wa ma ubarri'u nafsi itu kan sudah bagian dari baik. Selanjutnya ya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Ini kan ayat Al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Tapi kenapa kok Allah kemudian memberikannya seperti orang ibtidai saja? Tidak ada sama sekali huruf sebuah kalimat-kalimat penekanan, baik harfu taukid, baik apa segala macam. Enggak ada. Tapi kenapa bisa seperti ini? Karena kemudian Allah ingin sebuah kaidah yang ketiga. Mukhatab yang inkar dianggap sebagai orang yang tidak ingkar bila di hadapannya terdapat beberapa dalil dan bukti. Ya orang kafir sudah kemudian diberikan bukti sama Allah, entah bukti kauniyah atau bukti kauliyah berupa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya gitu. Jadi sepertinya Allah sudah tidak perlu lagi menekankan kata-kata wa ilahukum ilahu wahid la ilahu warrahmanir rahim. Karena sudah jelas nampak di depan dia akan sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini tadi yang penyimpangan khobar ini yang juga tadi belum disebutkan oleh pemakalah. Baik. Lalu untuk kalam khobar ini yang tadi kan ada ibtida, tolab sama inkar. Bedanya apa sih? Ya pokoknya kalau tolab itu ragu, jadi setengah-setengah lah gitu. Jadi penguatnya palingan cuma satu lah gitu. Yang tadi disebutkan sudah ya. Kalau inkar ya inkar. Kalau inkar berarti kan perlu penekanan lagi, perlu meyakinkan dia lagi. Maka dalam bahasa Arab proses orang meyakinkan dengan seyakin-yakinnya itu memiliki penguat yang lebih dari satu. Kayak misalkan contoh laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu kan ada la dan qad gitu ya. Lamul ibtida dan qad lagi. Qad itu dalam itu juga termasuk bagian dari harfu taukid gitu. Itu berarti kan ingin ditekankan kuat sekali. Atau dari ayat-ayat yang tadi disebutkan, la tusjananna itu dua, la tublawunna itu dua gitu. Berarti ada sebuah lafal inkari. Nah, apa saja? Ya ini tadi disebutkan. Ada inna, ada anna, lamul ibtida, harfu tanbih. Ada contohnya ya, harfu tanbih itu ala, ama, ha, iya.
al-qasam, nun taukid, al-huruf zaidah dan lain sebagainya, kan bisa baca sendiri. Baik. Gitu. Nah, selanjutnya tadi jumlah ismiyah sifat fi'liyah. Nah, ini juga penting. Jumlah ismiyah itu pokoknya menunjukkan penetapan dan konsistensi. Kalau kemudian jumlah fi'liyah itu hudus wal istimrar. Saya kasih contoh aja deh yang paling sederhana. Dulu saya pernah contoh di awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat gitu. Dia memakai lafaz yusalluna 'alan nabi, jumlah fi'liyah itu. Walaupun innallaha wa malaikatahu itu sebagai jumlah ismiyah. Tapi kemudian yusallunanya itu sebagai jumlah fi'liyah, gitu kan ya. Walaupun dia mubtada khobar, tapi khobarnya tersusun dari jumlah fi'liyah. Baik. Intinya kalau misalnya kita kemudian mengatakan yusalluna, berarti kita Al-Qur'an berbicara soal apa sih? Al-Qur'an berbicara bahwa Allah itu Subhanahu wa taala dari semenjak kaulnya itu disampaikan. Namanya kalam Allah itu kan qadim. Kalam Allah itu kan qadim, dia bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti qadim, lafaz innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sudah qadim, sudah sebagai skenario besar yang dimiliki oleh Tuhan karena kalamnya qadim begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusholluna 'alan nabi, berarti kan lazimnya apa? Al-fi'l mudhari wa kullu fi'lin yadullu 'ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Sekarang dan akan datang. Berarti pada saat itu Allah sudah bersolawat kepada Nabi. Berarti sudah ada penciptaan Nabi. Nabi sudah ada saat itu dong. Karena bagaimana Allah bersolawat kepada seseorang yang tidak ada? Pasti ada. Berarti ini menunjukkan bahwa nur Nabi itu sudah ada pada saat itu. Yang pada zaman yang qadim. Kan gitu. Kalau dalam bahasa para ahli tasawuf gitu, orang-orang yang kasyaf berbicara tentang nur Muhammad, itu kan berbicara seperti itu gitu. Oh, nur Muhammad sudah ada. Kenapa? Karena Allah tegaskan dia itu pada kekodimannya, pada periode kodimnya Allah, itu sudah yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Gitu ya. Tapi dia juga yusalluna 'alan nabi, terus-terusan bersolawat kepada Nabi. Jadi sampai hari kiamat pun tetap yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, kan begitu. Itu fungsi dari jumlah fi'liyah. Jadi ada istimrar al-hudus. Jadi bakal ada atau berkelanjutan gitu. Tapi kalau kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin gitu, berarti menunjukkan bahwa ada sebuah ketetapan, pemantapan, ada istiqra di sana, ada istiqror di sana. Istiqror apa? Menetapkan sifat al-hamd itu yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda perspektif ya antara jumlah fi'liyah dan ismiyah. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika memasuk bagi jumlah fi'liyah, oh maksudnya seperti ini. Kalau jumlah ismiyah, oh maksudnya seperti ini. Kalau dalam perspektif ilmu balaghah. Terus yang ini ya kita katakanlah musnad dan musnad ilaih itu sebagai predikat dan subjek ya. Predikat itu apa saja? Predikat itu ya fiil, isim fiil, khobar mubtada, itu sebagai predikat. Kalau subjek itu sebagai apa namanya, fa'ilnya, naibul fa'ilnya, mubtadanya dan lain sebagainya. Di sini sudah saya sebutkan. Maksudnya apa sih? Kalau dalam ilmu nahwu disebutnya mubtada khobar. Tapi kalau dalam ilmu balaghah disebutnya musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa? Musnad ilaih mubtada. Gitu. Subjek berarti dia. Kalau musnad berarti predikat atau objek. Nah, kalian bisa memahami bagaimana kedudukan predikat sebagai objek. Apa itu predikat? Predikat adalah menjelaskan subjek. Udah itu aja. Menjelaskan subjek. Jadi kalau kalian kemudian berbicara mengetahui jumlah ismiyah dan fi'liyah, nah, itu kan kalian nanti akan melihat mana predikat, mana subjek. Koma Zaidun atau Zaidun qaimun. Koma Zaidun, mana subjeknya? Subjeknya adalah Zaid, subjeknya adalah Zaid. Maka fa'il itu jadi subjek dia. Gitu kan ya? Karena ini kita itu ingin apa? Ingin menetapkan sifat koma bagi si Zaid. Predikat itu kita menjelaskan subjek. Tapi kalau Zaidun qaimun, ya tetap aja Zaid yang menjadi subjeknya dan qaimun itu menjadi predikatnya. Gitu. Mubtada jadi yang jadi subjeknya gitu. Tinggal dibalik-balik aja. Bagaimana kita melihat musnad dan musnad ilaih. Gitu. Pun di nanti kalam insya juga seperti itu. Baik, itu saja ya sepertinya ya. Ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Atau mungkin ada kawan-kawan yang belum paham, silakan ditanyakan. Iya Pak, maaf tadi Bapak kecepatan. Jadi Oh iya, yang mana ya kira-kira yang belum paham ya? enggak, yang tadi yang terakhir Pak. Yang terakhir ya. Baik. Iya.
Yang terakhir berarti soal musnad ilaih itu ya. Iya betul. Baik, intinya begini. Kalau kita berbicara ilmu nahwu, maka istilahnya itu adalah mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il, gitu kan ya? Untuk menjelaskan kedudukan jumlah. Misalkan qoma zaidun, qoma fi'il madhi mabniun 'alal fathi, zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir. Atau zaidun qaimun, zaidun mubtada'un marfu', begitu ya. Qaimun khabarul mubtada marfu' 'alamatu raf'ihi dhammah. Baik, itu dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu balaghah, maka hal-hal seperti itu dikatakan sebagai musnad dan musnad ilaih namanya. Sesuatu yang kemudian disandarkan sama bagian dari penyandarannya apa. Gitu kan ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kita berbicara soal sebuah sebuah sifat yang ingin kita berikan kepada yang kita ingin bicarakan. Maka di sini saya katakan kalau ngomongin yang musnad apa saja sih? Musnad dalam tradisi ilmu balaghah itu adalah fiil tam. Fiil itu adalah musnad. Contoh kata-kata jalasa zaidun. Jalasa itu berarti musnadnya, predikatnya. Gitu ya. Gitu, musnadnya. Zaidun berarti dia subjeknya karena dia berbentuk fa'il. Atau duriba al-kalbu. Duriba al-kalbu. Duriba, dipukul. Siapa yang dipukul? Anjing. Duriba karena dia fi'il gitu, maka dia termasuk bagian dari predikat atau musnad. Al-kalbunya karena dia jadi naibul fa'il, maka dia menjadi bagian dari musnad ilaih atau subjek. Karena kalam khobar adalah mayoritas itu jumlah ismiyah dan fi'liyah, maka kalian harus memahami mana dari kalam khobar tersebut yang menjadi musnad, mana yang menjadi musnad ilaih. Karena kan kita harus tahu apa yang disandarkan, dan yang disandarkan ini menyandar kepada siapa begitu, penyipatannya dan lain sebagainya. Nah, itulah fungsi kenapa kalian harus mengetahui musnad dan musnad ilaih dalam balaghah. Dari mana kita tahunya? Dari tarkib kalimah. Tarkib kalimah itu biasanya memang ilmu nahwu yang belajar. Karena itu kemudian saya berikan kepada kalian sebuah gambaran. Oh, kalau ente mau tahu dalam ilmu nahwu yang disebut mubtada, maka mubtada itu kalau dalam ilmu balaghah disebutnya adalah musnad ilaih. Gitu. Kalau fa'il dalam ilmu nahwu, maka di dalam balaghah disebutnya sebagai musnad ilaih. Gitu. Di sini paham nggak kira-kira? Atau masih kecepatan? Halo? Iya, Pak. Begitu ya? Ustazah Wina ya? Iya. Baik. Ada pertanyaan lain nggak, kawan-kawan? Oke. Sekarang saya pengen bertanya ya sama kalian. Baik. Kita baca satu surat lah. Misalnya saya bacakan satu ayat ya. Kalian hafal Quran sebenarnya ya. Baik. Ustazah siapa di sini? Sebentar. Ustazah siapa ya? Ustazah yang nyalain kamera aja deh. Ustazah Subha Alfenia Baktir. Ustazah Subha. Iya, Pak. Ustazah, kalau kemudian saya katakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Itu bagian dari bagian dari kalam khobar atau kalam insya itu? Itu artinya apa, Pak? Oh, artinya ya. Oh gitu, baik. Lantar doa angkal Yahud, tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti ajaran dan ideologi mereka begitu.
dalam struktur kalimatnya lan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu tarkibnya adalah jumlah fi'liyah. Gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah dan dia masuknya dalam fi'il mudhari, lan taradha itu berarti masuknya kalam khobar, dia kalam berita yang mana memiliki yahtamilu sidq wal kadzib. Gitu kan ya Ustaz ya? Baik. Nah, lan taradha ankal yahudu wan nasara hatta tabi'a millatahum itu kemudian masuk dalam klasifikasi yang mana? Allah menjelaskan lan taradha ankal yahud itu berbicara soal apa? Kira-kira. Sudah. Pengingkaran gitu ya, Ustaz? Pengingkaran kepada siapa? Tadi artinya apa, Ustaz? Lupa. Lan taradha ankal yahud, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kalian mengikuti mereka. Apa kira-kira? Masuknya berarti di proses at-tahdzir ya, peringatan gitu. Iya, Maka Allah Subhanahu peringatan. wa baik, Allah itu pengen kemudian mengingatkan kepada kalian bahwa orang-orang Yahudi itu kemudian dia tidak akan ridho gitu. Maka kalam khobar tersebut itu bagian dari at-tahdzir. Baik, sekarang kita lihat lantar do angkal Yahud wa Nasara hatta tabi'a millatahum. Itu sebenarnya kalamnya kepada siapa? Kalamnya kepada siapa kira-kira? Kalau kalamnya kepada siapa, kita harus lihat asbabun nuzul ya. Ini sebenarnya ayat diturunkan kepada siapa dalam konteks yang seperti apa. Gitu. Kalau ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti memang ini adalah sebuah lafaz ibtida dong. Lan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kan tidak ada sama sekali harfu taukid. Berarti ini kalam sebenarnya kalam ibtida. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Nabi Muhammad. Oh ya pantas. Karena kalam ibtida ya diberikan kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Karena Nabi Muhammad bukan orang yang ingkar. Gitu. Baik. Seperti itu ya Ustazah ya? Iya, Ustaz. Oke, baik. Sekarang saya panggil lagi Ustazah. Kita jelasin aja deh alhamdulillahirabbil alamin deh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baik. Saya pengen Ustazah Tasya Makesa dan Umi Kalsum. Oh, ini kembar ini. Ustazah Tasya Makesa dan Umi Kalsum. Ada nggak kira-kira? Ya, Pak. Ada, siap. Baik. Jauh banget kayaknya. Emang lagi lari kayak dari dapur. Wah, iya Pak, ada Pak. Gitu. Depan kipas. Oke. Baik, Ustazah Tasya. Coba kita jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kira-kira itu bagian dari kalam khobar, pasti kalam khobar ya kalau jumlah ismiyah. Lalu dia fungsinya apa kira-kira mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu kira-kira? Peringatan. Peringatan ya, boleh, tahdzir, atau mungkin mengingatkan kedudukan, pantas nggak? Misalnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya mungkin saja kalau kemudian punya alasan kalian mengatakan bahwa itu adalah tadzkir juga nggak apa-apa. Baik. Alhamdulillahirabbil. Tapi dia masuk dalam jumlah ismiyah ya. Iya, Kalau Pak. masuk dalam jumlah ismiyah berarti intinya apa kalau kita kemudian masuk itu jumlah ismiyah? Pujian. Iya, pujian betul. Tapi ketika dia jumlah ismiyah, berarti yang ingin dikatakan itu apa? Kalau dia itu ifadahnya apa? Fungsinya apa kalau kemudian Allah memakai jumlah ismiyah di sana? Fungsinya adalah istiqrar ya, istiqrar wa tsubut. Gitu ya? Iya, Pak. Berarti ada sebuah istiqrar dan tsubut, ada ketetapan di sana. Ingin menetapkan bahwa pujian itu untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Sama seperti itu ya? Iya, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Berarti jumlah ismiyah. Ingin menetapkan bahwa yang namanya Allah huwa Rahmanur Rahim. Begitu ya? Iya. Menetapkan istiqrar. Maliki yaumiddin, sama seperti gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu berarti kan prosesnya adalah pakai jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah contoh, kenapa kau pakai di dalam situ kok pakai jumlah fi'liyah, ada apa Saudara? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ingin mengatakan bahwa
na'budu wa nasta'in, kita itu kemudian menyembah Allah dan kemudian meminta pertolongannya, itu selalu istimror dan hudus dan berkelanjutan, begitu ya. Maka kemudian dipakai di sana kata-katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ingin menjelaskan kepada mukhatab bahwa engkau beribadah dan juga engkau itu kemudian meminta pertolongan itu selalu berkelanjutan dan selalu ada kontinuitas sampai hari kiamat bahkan gitu. Begitu ya. Baik, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ini ada pertanyaan lagi nggak yang belum paham gitu? Intinya adalah bahwa ketika kalian membaca Al-Quran, maka mulai saat ini secara otomatis ada daya otomatis dalam benak kalian untuk mencoba mengklasifikasi itu. Oh iya, kalau saya baca surat misalkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, misalnya juz 4 misalkan. Ya berarti kalian mengetahui lan tanalul birra itu jumlah fi'liyah. Baik, ini juga sebenarnya kalimat khobar ini. Khobar tapi fungsinya untuk apa ya begitu. Ya ada persapan di sana yang kemudian muncul. Nah, itu sebuah latihan sebuah latihan lah buat kalian untuk memahami itu. Saya juga sebenarnya sama saja, saya belum juga bisa meresapi itu, tapi bagaimanapun kita sama-sama belajar ya. Kita tahu teorinya, tinggal teori itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal, untuk kemudian kita menulis, untuk kemudian kita mentadaburi sendiri, untuk kemudian kita mengenal ayat-ayat Allah lebih dalam dan lain sebagainya. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Bapak, maaf mau tanya, Pak. Mm-mm. Tapi berkaitan dengan ayat yang qala rabbi inni wa hanal azmu minni itu, Pak. Itu kan Betul. kinaya ya, maksudnya bersastra. Itu maksudnya dari itu percakapan antara Allah sama Nabi Zakaria. Nah, itu wa hanal azmu di situ emang penyampaiannya Nabi Zakaria yang sudah bersastra atau emang majas dari Al-Qur'annya, Pak? Maksudnya redaksi dari Al-Qur'annya gitu, Pak. Penyampaiannya ya. Allah gitu. Baik. Kalau saya kemudian harus menjelaskan berarti tinjauannya banyak sekali gitu. Tinjauan historis, tinjauan apa begitu. Banyak kan tinjauannya. Karena begini, apakah Nabi Zakaria berbahasa Arab? Nabi Zakaria itu kan orang Bani Israel, berarti bahasanya bukan bahasa Arab. Tapi bahasanya Ibrani begitu. Berarti ketika kemudian Nabi Zakaria mengatakan inni wahanal azmu itu sebenarnya Nabi Zakaria mungkin bukan redaksinya, bukan secara matanya bukan wahanal azmu. Karena kalau bisa dilihat Nabi Zakaria ini bahasanya bukan bahasa Arab, maka tidak akan ada wahanal azmu. Karena kan lebih dikenal di Bani Israel itu adalah bahasa Ibrani begitu. Baik. Berarti bisa kita katakan bahwa wahanal azmu ini kan redaksinya Allah. Sebuah redaksi Allah gitu. Dan kalamullah itu adalah qadim, berarti sudah ada redaksinya. Redaksi bukan secara lafaznya, tapi redaksi berbentuk pemahamannya. Kalau secara lafaznya, ya secara lafaz bahasa Arab itu kan hadis ya, sesuatu yang baru begitu. Tapi kalamullah nafisnya, pemahamannya bahwa ada wahanal azmu dan kemudian pemahamannya sudah ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi kalau menjawab pertanyaannya, apakah kemudian sudah ada Nabi Zakaria bersastra? Sepertinya tidak ya, tapi itu ada redaksi Allah. Nanti kita redaksi dari Allah Subhanahu wa taala secara mafhumnya. Walaupun nanti secara lafaznya ya kita tinjau lagi. Kenapa kemudian Al-Qur'an diturunkan di Arab dengan bahasa Arab? Nah, itu kalian sudah belajar dulu kan tentang lughah Al-Qur'an, alasan kenapa kemudian harus bahasa Arab. Begitu. Saya kira seperti itu ya. Saya bisa jawabnya baru seperti itu aja. Ya baik, Bapak. Terima kasih banyak. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Halo? Cukup, Pak, sepertinya. Baik, cukup ya. Baik. Nanti saya kirimkan ini ke kalian supaya bisa jadi pertimbangan baca-baca dan pemakalah kalau bisa lebih lebih mengayakkan lagi dengan beberapa hal yang mungkin tidak masuk tadi di makalah. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Baik, kita tutup presentasi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Linknya bukannya sama ya? Sama kok.